Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ya, sebelum saya mulai, saya ucapkan ini ya, mohon maaf lahir dan batin, karena memang setelah Lebaran ini baru pertama kali ya kita ketemu. Rasanya agak lama ya liburnya ya kalian ya. Ada 1 bulan tuh. Jadi lumayan udah ini ya, udah puas lah. Kemungkinan besar materi-materinya kayaknya lupa ya waktu ujian kemarin. Jadi setelah libur Lebaran langsung ujian itu kayaknya banyak yang lupa atau gimana. Ujian fisikanya juga dari sekitar kelas A dan kelas B, kelas Cimahi dan juga satu kelas di kelas Bandung ya. Yang dapat 100 tuh cuma 1 orang, yang nilainya sempurna tuh cuma 1 orang. Biasanya ada beberapa kalau saya ngajar. Cuma 1. Rata-ratanya juga termasuk kecil. Ini saya ngiranya kalian pada ini nih, liburnya terlalu menikmati sehingga pelajaran dilupakan. Kayaknya begitu. Gitu ya. Jadi nilainya sudah ada, nanti saya share ya. Baru beres banget saya periksa soal ini ya, Fisika Dasar 2. Oke, sebelum saya mulai ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin seputar UTS kemarin, ada yang protes, Pak, itu harusnya nggak begitu, Pak, atau apapun itu boleh. Sebelum saya mulai. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita mulai ya pelajaran hari ini. Ya, baik, untuk pelajaran Fisika Dasar 2, mulai dari pertemuan ke-8 sampai ke-14 nanti, itu mayoritas dikuasai oleh electricity atau listrik ya. Sesuatu yang mungkin secara kasat mata nggak terlalu kelihatan, tapi manfaatnya itu luar biasa banget. Terasa oleh kita ya. Bisa itu dari pencahayaan ya, misalkan lampu ini yang paling sederhana. Ataupun bisa juga motor listrik ya, sesuatu hal apapun yang bergerak biasanya dimotori oleh motor listrik biasanya ya, tidak semua, tapi pada umumnya gitu. Mesin-mesin yang ada di rumah kita juga yang bergerak ya, itu pakai motor listrik semua. Entah itu mesin cuci gitu, ada hair dryer ya, hair dryer, vacuum cleaner, semua digerakkan oleh motor listrik yang memiliki sumber energi dari listrik ya. Nah, kita mulai pertemuan 8 ini kita membahas salah satu jenis listrik dinamis. Kenapa dinamis? Ya karena arusnya atau muatan-muatan listriknya itu tidak diam namun bergerak. Nah, bergerak sesuai dengan arah arus tertentu. Nah, ini adalah jenis yang pertama, yaitu direct current, DC, atau bahasa Indonesianya arus satu arah ya, satu arah. Jadi arusnya itu satu arah. Nah, ini dipelopori oleh Thomas Alva Edison, yang mungkin kalian tahunya itu ini ya, penemu lampu. Padahal sebenarnya penemuan yang ya mutakhirnya tuh ini, suatu sistem kelistrikan searah, Thomas Alva Edison. Nah, dynamic electricity atau direct current ini itu ya adalah sebuah mekanisme di mana anggaplah misalnya ini di dalam kabel ya. Di dalam kabel itu ada suatu tembaga, di mana tembaga itu pasti konduktor ya. Nah, konduktor ini di dalamnya terdapat atom-atom tentunya ya, ada atom positif, ada atom positif, ada atom positif, ada atom positif. Nah, di mana setiap atom itu tentu punya kulit-kulitnya ya, kulit atom. Ada elektron, muatan negatif nih. Ya, berbagai macam lah kulitnya ya. Ini elektron, 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 banyak ya. Nah, kenapa disebut dengan arus searah? Karena dalam keadaan seimbang ya seperti ini, semua atom-atomnya diam ya.
semua atomnya diam, baik itu atom muatan positif atau negatif si elektron tadi. Nah, ketika kita berikan perbedaan potensial dari kiri dan kanan, anggaplah ini potensialnya tinggi ya. Nah, ini potensialnya rendah. Nah, di sini akan mengalir arus. Bagaimana caranya? Karena potensial ini berkaitan erat dengan energi ya, potensial V atau tegangan, bahasa Indonesianya paling sering disebut itu tegangan ya. Ketika ada perbedaan tegangan, nah energi dari setiap elektron di sini itu berlebih karena dikasih perbedaan tegangan. Karena berlebih dia melompat ke kanan elektronnya. Dari sini melompat lagi, di sini melompat lagi, sehingga terjadilah arus pergerakan muatan negatif atau elektron ya, arus pergerakan elektron. Nah, ini yang terjadi. Sehingga mengalir arus listrik. Nah, inilah yang disebut dengan arus listrik. Gitu ya. Dan arah pergerakannya cuma searah ya, pokoknya dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu. Jadi di sini, oh iya saya lupa, harus pakai bahasa Inggris ya. Nih. Bahasa Inggrisnya arus itu current. Current. Electrical current atau electrical current. Atau ya dalam bahasa Indonesianya arus listrik. Nah, ini simbolnya I ya. Arus listrik simbolnya I. Nah, sedangkan yang ini adalah voltase high voltage. Ini low voltage. Tegangan tinggi dan tegangan rendah. Ketika terjadi perbedaan tegangan dari tinggi ke rendah, maka akan mengalir suatu arus listrik seperti itu. Nah, seperti inilah yang terjadi di mana kita bisa, oh nanti aja deh untuk perumusannya nanti. Mekanismenya seperti ini ya. Untuk direct current. Nah, kalau misalnya dalam suatu rangkaian sederhana ya, misalnya kita mau nyalain lampu nih. Nah, anggaplah ini lampu ya. Nah, ini bohlam atau lampu neon gitu ya. Nah, ini kita berikan perbedaan potensial gitu ya. Nah, sumber beda potensial ini bisa dari contohnya yang paling umum itu baterai ya, kalau untuk arus searah. Nah, kalau misalnya kita pakai baterai, berarti sistem kelistrikannya pakai sistem listrik arus satu arah gitu ya. Nah, jadi di sini akan mengalir arus seperti ini. Nah, ini arus gitu. Nah, di mana di sini itu dimanfaatkan energi dari elektron tersebut menjadi energi cahaya ya, kalau misalnya lampu gitu, menjadi energi cahaya. Nah, ketika baterainya melemah, artinya beda potensialnya itu semakin melemah atau semakin ke dalam level yang sama ya, beda potensialnya. Maka lama-lama kalau baterainya habis gitu ya, itu artinya beda potensialnya yang sudah melemah. Maka dari itu lampunya lama-lama meredup sampai mati gitu. Nah, ini adalah sistem kelistrikan dari arus searah seperti itu. Nah, pertama kita bahas dulu komponen-komponen arus searah atau faktor-faktor apa saja yang terlibat dalam arus listrik arus searah ini ya. Yang pertama adalah three major
vector of DC current. Nah, yang pertama itu adalah ya current itu sendiri atau arus sendiri itu ya. Arus listrik, current. Nah, ini I. Simbolnya I ya. Nah, arus ini didefinisikan sebagai jumlah muatan ya. Nah, muatan ini dalam artian muatan elektron yang mengalir setiap waktunya gitu. Yang mengalir setiap waktunya. Jadi semakin tinggi arusnya, berarti semakin banyak muatan yang mengalir dalam satuan detik. Ya, anggaplah per 1 detik gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian beli charger ya, kan beda-beda tuh. Beda-beda arusnya ya. Arus dan tegangan, misalnya beli charger yang ada yang 33 watt misalnya ya. 33 watt, ada yang ini udah turbo fast charging. Kalau Samsung biasanya 25 watt. Coba kalian perhatiin ya. Ada yang super kencang sekali, ada yang sampai 60 watt. Bahkan zaman sekarang ada yang nyampe 120 watt. Chargernya nih buat HP. Nah, watt ini adalah satuan daya, di mana daya itu adalah perbedaan voltase dikalikan dengan arus gitu. Nah, yang ngebedain biasanya itu arusnya. Biasanya ya, teknologinya rata-rata yang digedein itu arusnya supaya mencapai daya charging yang tinggi gitu. Nah, jadi arusnya lebih gede nih kalau misalnya kita pakai charger yang dayanya besar gitu ya. Nah, artinya gimana kalau arusnya tinggi? Ya berarti semakin banyak muatan yang mengalir dalam 1 detik gitu. Anggaplah seperti itu ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah arus listrik atau current. Jadi jumlah muatan yang mengalir setiap detik. Nah, di mana I adalah current ya. Nah, satuannya itu adalah ampere atau ampere ya. Pasti pernah dengar lah, apalagi yang SMK mungkin ya. Ini harusnya pelistrikan sederhana ini udah tahu. Current atau arus listrik ya, satuannya ampere. Sedangkan Q adalah muatan listrik atau elektron. Satuannya coulomb. T itu adalah waktu atau duration ya. Satuannya second. Nah, ini adalah yang pertama. Nggak perlu dihafalin sih rumusnya ini, karena ini terkait dengan definisi aja. Nanti kita pakai rumusnya itu masuk ke hukum Ohm. Jadi ini supaya kalian dapat insight aja bahwa oh arus itu adalah jumlah muatan yang mengalir setiap waktunya gitu. Ya. Kalau kalian bayangin air gitu, ini mirip dengan debit. Jadi seberapa banyak air yang mengalir setiap waktunya gitu. Sama kayak debit ininya ya, maknanya. Yang kedua itu adalah voltage. Nah, voltage ini simbolnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah tegangan tinggi, yang ini tegangan rendah. Jadi dalam suatu sistem yang tertutup ya, arus itu akan mengalir seperti ini nih. Jadi harus tertutup sistemnya.
Nah, arus akan mengalir dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, jadi begini ya arah arusnya. Nah, seperti ini. Voltage. Nah, secara makna, jadi voltage ini bisa kalian ibaratkan kalau misalnya air itu beda ketinggian ya. Kayak misalnya nih. Nah, ya ini ketinggiannya anggaplah H gitu ya. Nah, kalau misalnya semakin tinggi H-nya, ya maknanya sama kayak voltage. Semakin besar energi yang ditimbulkan. Jadi semakin terjal gitu. Kayak misal air terjun. Kalau semakin jauh perbedaan ketinggiannya, kan airnya semakin terasa deras ya. Nah, seperti itulah. Jadi maknanya itu sama seperti ketinggian. Jadi semakin tinggi perbedaan voltase atau semakin tinggi voltasenya, maka dia mengandung energi yang lebih banyak. The higher voltage, maknanya means the higher energy. Nah, secara makna gitu ya. Jadi bisa diartikan perbedaan ketinggian. Jadi semakin tinggi perbedaan voltasenya, maka akan semakin tinggi pula ininya ya, energi yang tersimpan pada perbedaan voltase tersebut. Nah, itu adalah voltage. Nah, yang ketiga itu adalah ini adalah hambatan atau resistance. Atau hambatan, bisa disebut juga resistor ya. Resistor atau resistance atau hambatan, ini dalam kurung R. Simbolnya R. Nah, ini adalah hambatan. Nah, seperti ini R itu ya, kalau dalam rangkaian listrik. Nah, ini adalah R. Satuannya itu ohm. Nah, dalam persamaan aja dulu ya. Misalkan suatu baja konduktor ya. Nah, ini secara electrical symbol. Electrical symbol. Nah, tapi pada ya aslinya resistor itu enggak reke-reke gini ya. Ya seperti tabung gitu. Resistor itu seperti tabung. Nah, dia tabungnya memiliki panjang L, misalnya seperti itu ya. Misalnya memiliki panjang L, di mana resistor ini bisa kita rumuskan seperti ini. Bentar. Nah, R itu sama dengan, pakai warna biru. R itu sama dengan rho dikalikan dengan L dibagi dengan luas penampang. Nah, ini adalah luas penampang A ya. Cross sectional area atau luas penampang. Ini juga kalian nggak perlu ini ya, nggak perlu dihafalin untuk rumus ini. Nah, hambatan itu, ini saya mau ngejelasin secara konsepnya aja. R ini resistansi dari resistor. Nah, ini satuannya ohm nih. Nah, simbolnya begini ya, ohm. Ohm. Nah, resistance of resistor atau resistansi dari sebuah resistor. Nah, L itu adalah ya ini ya, panjang dari konduktor, length
Length itu panjang ya. Dari konduktor. Ya, panjang ini nih dari sini sampai sini. Gitu. Satuannya meter. A itu adalah cross sectional area. Atau luas ya, luas penampang ya. Kalau misalnya ini ya berarti luas lingkaran ya. Kalau misalnya konduktornya berbentuk silinder. Begitu. Dan rho ini adalah hambat jenis kawat. Berarti ini adalah coefficient of resistance. Ini tergantung bahan ya. Jadi setiap bahan rho-nya itu berbeda-beda. Satuannya ohm, ohm meter. Nah, seperti ini. Nah, maknanya gimana sih? Nah, ini kan resistance atau hambatan ya. Hambatan itu kalau misalnya ya kita kaitkan dengan elektron atau air yang mau mengalir ya. Kita anggap elektronnya itu air lah, anggap seperti itu ya. Nah, kalau misalnya melewati suatu konduktor seperti ini, coba kalian bayangin. Kalau misalnya makin panjang, makin susah nggak? Makin panjang nih. Panjang, berkelok-kelok lagi. Kalian kalau misalnya travel atau berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain, kalau semakin jauh, semakin susah nggak? Makin susah. Makin susah, ya. Makanya L-nya makin besar, dia meningkatkan resistansi dari konduktor tersebut. Gitu. Maknanya begitu. Jadi air kalau misalnya mau lewat, nah lewat suatu saluran, kalau panjang berarti semakin sulit. Gitu ya. Beda kalau misalnya pendek, cepat nyampe kalau pendek. Nah, sedangkan A itu luas penampang. Coba kalian bayangin lagi air nih ya. Kalau misalnya sempit, susah nggak? Kalau sempit si pipanya, airnya susah ngalir atau lebih gampang? Susah, Pak. Lebih susah ya. Dibalik nih, kalau misalnya A-nya itu gede banget atau si luas penampangnya besar sekali gitu ya. Mudah atau susah masuknya? Mudah. Lebih mudah. Nah, makanya dia jadi faktor yang berkebalikan ya. Dia akan A ini kalau misalnya nilainya semakin besar, maka akan menurunkan resistansi. Ya, akan menurunkan resistansi. Sementara kalau misalnya nilai A-nya kecil, cenderung kecil, maka akan meningkatkan resistansi. Gitu. Kebalik bentar. Kalau misalnya A-nya besar ya, kan lebar tuh. Ini kan pembaginya besar. Jadinya resistansinya turun gitu ya logikanya. Sementara kalau misalnya A-nya itu sempit, kecil gitu. Kalau misalnya A-nya kecil, berarti meningkatkan hambatan. Gitu. Ya itu cuma sekedar analogi aja. Jadi secara teoritis itu resistansi atau hambatan tuh begini ya perumusannya pada konduktor tertentu. Nah, jadi ketiga faktor ini itu kita gabungkan dalam suatu perumusan. Nah, Ohm's law, hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini mengaitkan antara ketiga faktor tersebut ya, di mana V atau beda potensial itu sama dengan I dikalikan dengan A. Ya, jadi V sama dengan I dikali A. Ini pasti udah pada familiar ya, rumusan seperti ini. Dari SMP udah belajar ini. Harusnya udah pernah lihat ya, minimal udah pernah lihat lah. Ini bisa diotak-atik nih. V sama I misalnya ya. I sama dengan
V per A atau kok A sini R ya. Nah, lalu misal R itu sama dengan V per I. Ini bisa seperti ini ya, tinggal dibolak-balik aja. Nah, di mana V itu adalah voltage ya, atau tegangan. Ini satuannya volt, V seperti ini. I itu adalah arus, current, satuannya ampere. R itu sama dengan resistansi, satuannya ohm. Begitu. Nah, ini aja yang perlu mungkin harus hafal ya, karena ini sehari-hari kita itu berkutat dengan hal seperti ini gitu. Bahkan nanti ketika kita membahas tentang arus bolak-balik juga dasar-dasar ininya, dasar perumusannya juga dari sini, dari hukum Ohm. Ada kesamaan gitu. Silakan dicatat. Oh iya, ini saya untuk catatan itu saya ulangi ya. Dikumpulkannya nanti aja kalau misalnya udah beres semuanya ya. Jadi setelah UAS atau sebelum UAS. Intinya setelah semua perkuliahan selesai dilaksanakan. Nah, itu dikumpulkannya dalam bentuk PDF. Nanti saya buatkan ininya ya, Google Classroom-nya untuk pengumpulan catatan. Jadi nggak perlu dikumpulin. Ada beberapa mahasiswa yang ngumpulin tuh. Yang ngumpulin catatan, diselipin di dalam lembar ujiannya. Itu nggak perlu ya, nanti aja terakhir. Gitu. Ada di sini mahasiswanya? Ada berapa gitu? 2 atau 3 orang gitu yang ngumpulin catatan. Nggak perlu ya. Nah, kalau udah terlanjur gimana, Pak? Ya, kalau udah terlanjur mah tinggal lanjutin aja nggak apa-apa. Nanti yang dikumpulinnya pertemuan ke-8 sampai ke-14. Dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk hard copy. Ingat-ingat. Bukan dalam bentuk hard copy. Kalau hard copy mah ya udah kalian aja buat kalian sendiri ya. Jadi PDF aja. Kalian scan satu-satu terus diubah ke dalam PDF. Begitu ya untuk catatan ya. Sistem lain. Nih sambil kalian nyatet, saya absen ya. Pertemuan ke-8. Yuda Aditya ada nggak? Yuda? Hadir, Pak. Ada ya. Rona Puja? Rona? Ada nggak Rona nih? Hadir, Pak. Rona ada ya? Tuh Bagus Restu, ada nggak tuh Bagus? Ada, Pak. Pipin, ada Pipin? Ada, Pak. Hadir. Bagus Aprian ada nggak? Bagus. Nggak ada. Hadir, Pak. Bagus ada ya. Rangga Bayu Bahtiar? Rangga nggak ada? Hadir, Pak. Rangga Bayu ada ya? Ya, hadir. Fauzan Hikmal Kausar?
Fauzan. Fauzan nggak ada ya? Wiki Rifki Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Febri Rizky Purnama. Hadir, Pak. Safwan. Safwan ada nggak? Safwan Afdali. Safwan. Nggak ada ya. Terus M. Salman Al-Farisi ada nggak? Salman kalau nggak salah ini yang bentrok. Salman Al-Farisi PRS, Pak. PRS tuh PRS keluar atau PRS masuk? Keluar, Pak. Oh keluar. Oke. Oke lah, sip. Next, kita lanjut nanti ya, sennya. Nah, ini adalah asal mula ya, asal mula dari perumusan listrik dinamis arus searah. Nah, jadi sederhana ya penggunaannya. Kalau misalnya dalam kasus-kasus sederhana seperti ini, misalnya ya, misal ada resistansi di sini. Ya, misal beginilah ya. Nah, di sini anggaplah ada listrik 12 volt ya, sumber energi 12 volt di situ, misal dipasang baterai. Nah, di sini ada 3 ohm, di sini juga 3 ohm misalnya. Nah, ini kan pasti ngalir arus ya. Pasti ngalir arus seperti ini nih, I gitu. Nah, tentukan berapakah arusnya. Nih, tentukan determine the current. Nah, untuk menjawab ini ya berarti I sama dengan apa nih? P per R ya. Ini aja di otak-atik nih. Kalau nyari I berarti P dibagi dengan R. Jadi I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu 12, R-nya karena dia ada 2 seri ya. Ya udah tinggal kita tambahin aja kalau begini. Berarti 3 ditambah 3. 3 ditambah 3. Jadi ini sama dengan 12 per 6. Jadinya berapa? 12 dibagi 6? 2 ya. 2 ampere. Seperti itu. Sangat sederhana sekali. Ini kalau misalnya emang rangkaiannya sederhana. Kalau misalnya rangkaiannya tidak sederhana, gimana caranya? Ya, misalkan kita ke teori dulu deh. Serial resistance. Nah, ini yang lain nggak perlu annotate ya, biar nggak ngeganggu. Serial resistance. Nah, kalau misalnya ada suatu mekanisme yang menjejerkan ya, menjejerkan secara seri resistansi, anggaplah ini R1, R2, ini R3 ya. R1, R2, R3, anggap ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, dari sini kalau misalnya kita mau mencari total hambatan ya, R total, itu kita tinggal menjumlahkan antara R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 gitu untuk R totalnya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan ini
itu kita hubungkan dengan suatu beda potensial tertentu nih, V gitu. Nah, kalau misalnya beda potensial untuk rangkaian seri ya, kita pengen tahu nih berapa sih beda potensial di titik A sampai B gitu. Kita pengen tahu beda potensial yang masuk dari titik A sampai B gitu. Begitu pula BC dan juga CD. Nah, kalau misalnya beda potensial itu V itu sama ya untuk AB, BC, dan CD karena ini rangkaian seri. Jadi V sama dengan VAB, sama dengan VBC, sama dengan VCD. Seperti itu. Ini untuk serial resistance. Nah, sementara kalau misalnya satu rangkaian lagi nih. Oh ya, untuk arus satu lagi dulu. Nah, kita lihat arus ya. Kalau misalnya arus itu kan seperti ini nih ya. Melewatnya. I gitu ya arusnya. Oh, sebentar. Oh iya ini. Ini ada sedikit kekeliruan ya. Ini beda potensialnya tidak sama, tapi penjumlahan dari semuanya. Jadi beda potensialnya itu penjumlahan dari VAB, VBC, dan VCD. Nah, yang sama itu justru arusnya. Jadi ada sedikit kekeliruan ya tadi ya. Jadi ini arus total itu sama dengan arus yang mengalir di AB, arus yang mengalir di AB, sama dengan arus yang mengalir di BC, sama juga dengan arus yang mengalir di CD. Seperti itu ya. Nah, karena kita lihat, anggap arus itu air ya. Kalau misalnya air, jalurnya cuma satu. Berarti ya sama kan ya. Mau di bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Ya arusnya ya itu-itu aja kan. Tidak berbeda gitu. Nah, sebaliknya, untuk beda potensial dibagi 3 nih. Jadi beda potensial total ini dibagi ketiga. 1, 2, 3 gitu ya untuk beda potensial. Jadi jumlah dari semuanya untuk beda potensial. Nah, sekarang kita bahas yang paralel resistance. Paralel resistance. Nah, misalnya sambungannya begini nih. Jadi kalau tadi seri ya, ini paralel. Nah, dihubungkan dengan beda potensial V. Ini R1, R2, ini R3. Sama kayak tadi ya. Anggaplah ini titik AB ya. Ini CD, yang ini EF. Nah, ada AB, ada CD, ada EF. Nah, untuk yang paralel resistance seperti ini, mencari hambatan total atau hambatan penggantinya seperti ini. 1/R total itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, ini untuk mencari hambatan penggantinya ya. Nah, sementara untuk arusnya, ini kita bahas arus dulu supaya logikanya gampang dipahami. Coba lihat ya, kalau misalnya arus, ini kita awal mula dari sini nih, ya ngalir. Nah, setelah masuk ke sini, anggap ini pipa, jalurnya ada 3. Berarti dia ada yang mengalir ke atas, ada yang mengalir ke sini, ada juga yang mengalir ke sini. Jadi kebagi 3 nih. Jadi ada arus 1, arus 2, dan arus 3. Nah, jadi untuk arus itu tidak sama, melainkan penjumlahan dari semuanya ya. Jadi ini arus total itu adalah arus yang mengalir di AB ya. AB ditambah arus yang mengalir di CD, ditambah lagi arus yang mengalir di EF.
Nah, seperti itu. Itu untuk arus. Nah, kebalikannya nih, untuk beda potensial atau voltase ya. Nah, voltase itu untuk rangkaian paralel itu sama ya. Nah, ini voltasenya sama untuk AB, ini dia juga sama untuk CD, dia juga sama untuk EF. Seperti itu. Ini adalah kaidah dari rangkaian seri atau paralel dari listrik arus searah. Sambil nyatet saya lanjutin ya absennya ya. Rovaldo hadir? Rovaldo? Rovaldo? Hadir, Pak. Bareng-bareng ya? Ya, Pak. Oke. Febrian Muhammad Ismail? Hadir, Pak. Febrian ada. Terus Muhammad Satrion Daru? Yuk, masuk Pak, ada. Masuk. Hilmi Ardiansyah? Hadir Pak. Hilmi. Hilmi. Terus Albar Nur Hakim Sidik? Hadir Pak. Syafri Hegel? Syafri? Hadir Pak. Ada Muhammad Naufal Raditya? Naufal Raditya. Naufal Raditya siapa ya? Beda deh. Muhammad Naufal Raditya. Gak ada ya, Murtado nggak ada. Muhammad Rifki Gaisan. Hadir, Pak. Rifki Mariano. Rifki Mariano. Hadir, Pak. Asep Ubay Perdana. Hadir Pak. Muhammad Rifki Zailani. Hadir Pak. Oke. Muhammad Mahendra Dwi Kuncoro. Hadir, Pak. Muhammad Alif Dwi Ilham. Dwi Ilham. Hadir Pak. Ada Rangga Bayu Bahtiar. Rangga Bayu. Ada nggak? Pak, kan barusan udah di absen. Oh, masa Rangga Yang di Bandung, Pak. Kan yang saya ada dua, yang di Bandung sama yang di Cimahi. Ya. Sip. Absennya Permisi, Pak. Saya yang dari Bandung belum disebutin, Pak. Yang nggak disebutin aman. Yang nggak disebutin aman ya. Aman apa maksudnya, Pak? Dianggap hadir. Kan udah saya Oh. sebutin berkali-kali. Santai aja Baik, yang Pak. disebutin. Terima kasih. Jadi kalau nggak disebutin itu justru tenang ya. Farhan Hamdani. Hadir Pak. Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif ada nggak? Syamsul. Ada ya, ini di Zoom-nya ada.
Terus Anwar Abdul Bakri. Hadir, Pak. Ada ya. Oke. Ini saya mau mengucapkan selamat kepada satu-satunya nih yang dapat 100 ya. Satu-satunya loh. Kepada Krisna Mukti. Ada Krisna Mukti? Hadir, Pak. Iya. Selamat. Satunya dapat 100. Gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan cuma karena itu berasal dari pembulatan angka ya. Jadi saya anggap betul. Jadi nggak ada masalah. Nah itu yang lain juga dimohon untuk semangat ya untuk UAS nanti. Karena tidak ada ujian perbaikan. Saya ingatkan lagi, tidak ada ujian perbaikan. Jadi nilainya tidak bisa diganggu gugat. Ini saya share deh sekarang ya nilainya nih. Jadi kalian kalau misalnya nih nilainya kurang memuaskan, jangan sampai untuk ujian akhir semester nanti sama-sama tidak memuaskan ya. Nah itu untuk kelas Bandung, ini kelas yang Cimahi nih. Saya juga menemukan adanya ketidakjujuran ya di dalam UTS ini. Ya nggak mungkin nggak tahu lah kalau dosen mah ya. Ada mahasiswa yang nyontek itu nggak mungkin nggak tahu. Jadi itu tuh untuk hasil karya yang seharusnya nilainya 75, saya ingetin tuh. Itu saya ubah jadi 50. Ya, yang harusnya nilainya 75, saya ubah jadi 50 untuk yang nyontek. Karena salahnya sama, penulisannya semua sama. Waduh, ini mah udah nggak mungkin enggak lah untuk kerjasama. Jadi kalau saya yang ngawas tuh harusnya HP-nya nggak boleh dibawa ya, harus dikumpulin. Ya itulah, intinya kalian tidak bisa ngelak kalau misalnya nyontek ya, kalian tidak bisa ngelak. Ini saya baik loh, untuk cuma ngurangin nilai sedikit, cuma 25 ya saya kurangin. Tahun-tahun lalu itu saya lebih kejam dari ini. Jadi siapapun yang terindikasi tidak jujur, itu saya suruh buat surat pernyataan, di mana surat pernyataan itu kalau diisi dan mengakui bahwa dia nyontek gitu ya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu baru dikurangi nilainya. Kalau bikin surat pernyataan. Kalau nggak bikin surat pernyataan, itu otomatis nggak lulus. Jadi, ya jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba ya untuk berlaku nggak jujur. Ini saya udah baik tuh, cuma ngurangin 25 poin buat yang nyontek gitu ya. Jadi jangan sampai diulangi lagi. Saya lebih menghargai kepada mahasiswa-mahasiswa yang berusaha mengerjakan sendiri gitu ya, ya walaupun belum sempurna. Ya nanti juga ngerasain lah manfaatnya kalau misalnya kalian bekerja dengan jujur. Begitu. Kita lanjut ya. Kita coba ke beberapa contoh kasus. Nah misal ya beginilah. Soalnya tidak kita ubah ya. Yang pertama, exercise. Yang sederhana, yang seri dulu lah. Nah, misalkan ada 4 nih. Anggap ini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, pertanyaannya, oh iya bentar, ini beda voltasenya anggaplah sama ya, 12 volt. Nah, ini 2 ohm, ini 3 ohm, ini 1 ohm, yang ini 3 ohm lagi.
Seperti ini ya konfigurasinya. Nah, pertanyaannya, determine. A, ini fokus ke sini dulu ya, jangan fokus ke nilai dulu, itu nanti aja. Jangan fokus ke nilainya berapa, cukup tahu aja gitu. Terus fokus lagi ke sini ya. Karena ini juga akan keluar nanti di UAS. Nah, pertama, determine. Pertama ditanya berapakah arusnya, ya, arus total yang mengalir pada sistem kelistrikan seperti ini. Yang kedua, berapa, sebelum arus ditanya dulu ini nih, hambatan penggantinya atau R total. Ya, yang kedua ditanyakan arus. Nah, yang ketiga, berapakah, nah ini ditanya nih, arus yang melewati AB nih. Yang kedua, berapakah voltase pada titik A sampai B? Nah ini nih, yang ditanya ada 4. Oke, gimana nih untuk A? A gampang, R total digimanain? Ditambah, Pak. Ditambah semua ya. Tuh yang di atas nih, yang ini nih. Kalau misalnya seri, tinggal ditambahin aja. Udah, sesederhana itu ya untuk R-nya. Berarti ini sama dengan RAB ditambah RBC ditambah RCD dan RDE. Udah tinggal 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3. Berapa nih? 8 ya. 8 ohm. Nah, itu untuk R totalnya. Oh ya, ini kalian udah nyatet kan ya? Ini semua nih. Ini semuanya penting. Udah dicatat belum? Udah, Pak. Udah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk yang B, berapakah arusnya? Ya udah, arus mah sama dengan V dibagi R total. V-nya 12 tuh, R totalnya 8. 12 dibagi 8 berapa? 12 dibagi 8 berapa? Yang arusnya 9, Pak. 2 oh iya 9 ya. Betul. 9 ini jadi 12/9. Oke, terima kasih masukannya. Jadi berapa nih arusnya? 12 dibagi 9. 4/3 ya. 4/3 itu sekitar 1,33 ya. 1,33 ampere. Gitu. Terus berapakah arus yang mengalir melalui titik A ke titik B? Nih, berapa arusnya? Kalau seri, apanya yang sama? Arus atau voltase? Arus, Lihat Pak. lagi. Ya, ini ingat-ingat, kalau seri itu pasti arus sama ya. Arus sama. I sama atau equal. Kalau yang paralel itu V-nya yang sama. Nah, ini ciri khasnya, ini perlu dicatat ya. Ciri khas dari rangkaian listrik seri atau paralel. Nah, jadi kalau misalnya ini, karena dia seri, coba kalian bayangin kalau misalnya mau ngebayangin, ini ada arus, dia kan nggak bercabang ya. Mau A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, itu sama semua arusnya. Karena tidak bercabang. Gitu. Jadi ini IAB sama dengan I total. Itu sama dengan 1,33 ampere gitu ya. Yang D sekarang PAB. PAB gimana? Nah, kalau V beda ya, pasti beda dengan 12 volt. Nah, ya udah ini dibalikin lagi ke rumus ohm tadi. Ke rumus ohm V itu adalah I dikalikan dengan A. I-nya itu I total, ya karena I total sama dengan IAB juga ya. IAB dikalikan dengan RAB, gitu.
balikin lagi nih ke rumus ini gitu ya. I-nya berapa? IAB sama dengan I total tadi kan, 1,33 dikalikan dengan RAB-nya. RAB-nya 2, berarti ini jadi 2,66. Ini volt ya, volt. Seperti ini. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Exercise 1. Silakan dicatat dulu. Kamu nanya, Kenapa? Boleh, boleh. misal kalau ini kan VAB, jadi yang dihitung kan 2 ohmnya aja, 2 ohmnya Ya. aja. Misal kalau BC berarti 2 tambah 3 gitu, Pak. Hah? BC? Kalau BC ya 3 aja dong. Oh, berarti 3 aja. Kalau AC, nah baru dijumlahin kalau AC. Oh, iya. Gitu ya, oke. Ini pertanyaan yang bagus. Nah, kalau misalnya BC ya udah dia ngitung sendiri aja ya. Berarti VBC. Nah, berarti ini IBC dikalikan dengan RBC. IBC ya karena dia arusnya cuma 1 ya, nggak bercabang, berarti sama dengan arus total. Nah, jadi ini adalah I total 1,33. Nah, kalau misalnya RBC-nya ya udah lihat dari B ke C ada apa aja, cuma ada 3 kan? Nah, jadi ini adalah dikalikan dengan 3 gitu. Jadi 3,99 volt. Nah, kalau misalnya VAC nih yang ditanya, jadi tegangan pada titik A sampai titik C. Nih pertanyaannya bagus. Jadi kita itu ya udah ininya sama. IAC dikali RAC. Nah, IAC ya karena dia dari sini ke sini itu ya sama aja kan arus yang mengalir kan sama ya. Yang mengalir arus ke sini tuh sama semua. Jadi ini sama dengan arus total dikalikan dengan RAC. Dari A sampai C berarti ini dianggap seri antara 2 sama 3. Berarti berapa dong? 2 ditambah 3? 5. 5. Nah, ini jadi Iya, ya, gitu ya. Berapa tuh dihitungin? Coba tolong. Saya lagi gak bawa kalkulator. 6,65, Pak. 6,65 volt. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ditanyanya dari titik A ke titik C. Hindar ribut. Gitu. Jangan mana. Jangan naik. Yang putih. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Coba kalau misalnya ada mahasiswa yang mau cerita ya, silahkan cerita. Ini saya lihat evaluasi dari ujian tuh saya ngerasa gagal sebagai dosen. Kayaknya belum tersampaikan dengan baik gitu, karena masih banyak yang nilainya kurang memuaskan ya. Ini karena saya ngajarnya kurang baik atau gimana nih? Ada yang mau cerita nggak? Izin Pak, Ngeluh boleh. Ya. kalau dari saya sendiri mah nilai saya segitu karena kurang latihan aja sih Pak. Jadi belum Kurang terbiasa latihan, sama si ya. soalnya. Belum terbiasa dengan mengerjakan soal ya. Belum terbiasa ya dengan mengerjakan soal. Jadi perlu latihan soal. Oke, terima kasih masukannya. Ada yang lain nggak? Kaget sama nomor 3, Pak. Kenapa kan udah latihan? Nggak, saya nulis di cheating sheet-nya yang versi simpelnya gitu, yang segaris.
Oh, itu Nggak yang taunya 2 yang keluar. dimensi itu. Iya, itu yang keluarnya 1 dimensi maksud yang saya. segitiga. Jadi nomor 3-nya kurang bisa, Pak. Kalian tahu ada nggak? Kalau secara umum nih, secara pembelajaran, kira-kira gimana nih kalau secara pembelajaran yang perlu ditingkatkan gitu? Memang ya latihan soal ya, perlu ya. Ini saya karena tidak ada latihan soal yang benar-benar mengikat kalian, jadi cuma sekedar latihan soalnya, kerjakan sendiri, terus dikerjakan di catatan, tapi belum ada evaluasinya. Ya, mungkin nanti semester depan perlu ada latihan soal tertentu, mungkin dibikin kelompok gitu ya, supaya kalian bisa diskusi. Oke, terima kasih atas masukannya. Oke ya, kita lanjutin ya. Kita coba ke yang rangkaian paralel. Nanti kita coba rangkaian yang ada paralelnya, ada serinya. Kita sedikit-sedikit. Exercise 2. Exercise 2. Nah, kita coba yang paralel ya. 3 aja lah paralel. Mulai. Jadinya. Nah, seperti biasa ini sama kayak tadi ya. Ini ada AB, ini CD, Masa balaha ditanya untuk sekolah oke. EF. Nah, terus misalnya ini 3 ohm, 2 ohm, 6 ohm. Ini samalah 12 volt lagi ya. Oke, nah dari sini kita perlu mencari pertama itu seperti biasa ya, R totalnya berapa? Hambatan totalnya. Yang B itu berapakah arus total yang mengalir? Yang C berapakah arus yang melewati AB? Nah itu. Coba ya, kalau arus itu sama dengan arus total nggak? Saya tanya dulu nih. Arus AB sama nggak sama arus total? Beda, Ini arus Pak. total nih. Ini ngalir ya. Pak. Beda pasti. Ini arus total ngalir. Ini I total. Nah, di sini nyabang. Jadi ada yang lewat sini, ada yang lewat sini, ada yang lewat sini ya. Jadi kebagi tuh arusnya. Ada arus yang lewat AB, ada arus yang lewat CD, ada arus yang lewat EF. Nah, nyambung ke pertanyaan D. Berapakah voltase yang melalui AB? VAB gimana? Sama dengan V total nggak? Sama, Pak. Sama, betul sekali. Jadi VAB itu sama dengan V total. Atau langsung bisa kita jawab, berapa? 12 volt, sama dengan ini, gitu ya. Sip. Ya udah, tinggal kita kerjain. Berapakah R totalnya? Yang A, saya kerjain di sini aja ya. Yang A, 1 per R total sama dengan 1 per R1, R1-nya ya, RAB ya, 3. Ditambah dengan 1 per CD, berapa CD? 1 per 2 ya, ditambah 1 per 6. Nah, tugas kita sekarang mencari berapakah R totalnya. Ya, kita sederhanakan dulu ya bentuknya. Jadi 1 per L total ini sama dengan, nah, kita samakan penyebutnya. Kira-kira penyebut yang enak berapa nih? Supaya penyebutnya sama. Kita samakan. Kira-kira angka berapa? Ini saya udah bikin semudah mungkin. Berapa nih kira-kira
Halo guys. 6. 6 ya. Nah, ini kan supaya sama. Jadi ini bawahnya kita pengen 6 semua gitu. Jadi biar atasnya kita jumlahin gampang. Nah, tujuannya biar bisa dijumlahkannya mudah ya. Nah, kalau misalnya 6, ini bawahnya kali berapa supaya jadi 6? Kali Ya. 2, Pak. Kali 2. Kalau misalnya Kali bawah dua. kali 2, atas juga harus dikali 2. Jadi ini 2. Nah, ini supaya jadi 6 si 2 tuh. Berarti dikali berapa nih supaya jadi 6? Kali 3. 3. Kalau bawah kali 3, atas juga kali 3 gitu. Nah, kalau ini jadi tetap ya 1. Ini kalau misalnya ada yang masih bingung gini, saya jabarkan lebih lanjut. Jadi kan ini 1/3 ditambah 1/2 ditambah 1/6 ya. Nah, strateginya kita pengen semua penyebutnya sama. Nah, kita pengen jadi 6 semua. Nah, jadi ini sebenarnya dikali 1 gitu. Ini dikali 1, ini juga dikali 1 gitu. Ini juga dikali 1. Nah, satunya kita ubah, yang ini jadi 2/2, yang ini jadi 3/3, yang ini mah tetap ya sama karena udah 6 bawahnya. Nah, jadi ini jadi 6 ya, atasnya jadi 2. Seperti itu. Jelas ya? Ini langkahnya udah jelas belum? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, jadinya 1/r tot sama dengan, nah ini tinggal dijumlahin semua atasnya. 2 tambah 3 tambah 1 berapa? 6/6 ya. Nah, atau 1. Boleh 6/6, boleh 1 ya. Sama. Karena 6/6 kan 1. Nah, ini dikali silang gitu. Jadi 6 sama dengan, ya udah ini coret langsung aja ya. Jadi 1/1. Berarti ini kita kali silang, berarti ini R total sama dengan 1. Atau dari sini kita bisa buat R total sama dengan 1 ohm gitu. Ini terlalu gampang ini contohnya. 1 ohm. Seperti itu. Nah, misalnya kalian menemukan suatu permasalahan yang agak susah nih. Agak susah ya. Nggak mudah untuk dicari KPK dari semuanya. Itu istilahnya KPK ya. Mungkin kalian pernah dengar waktu SD. Nah, jadi misalnya nih 1/R total sama dengan 1/13 ditambah 1/7 ditambah 1/6. Nah, ini gimana nih cara nyarinya? Angka berapa nih yang paling cocok? Susah ya? Ya, cara nyarinya susah. Kalian akui itu susah? Nah, jadinya kita menggunakan suatu cara baku di sini. Cara bakunya kayak gimana? Untuk bawahnya kita kalikan semua. Jadi di sini 13 dikali 7 dikali 6. Gitu ya. Nah, untuk ini dikali berapa? Jadi yang bawah dikalikan semua. Nah, ini sisanya. Kalau ini 13-nya udah ada. Berarti sisanya berarti 7 dikali 6. Si ini ya berubahnya. 7 dikali 6. Ditambah, nah ini 7-nya udah ada. Berarti sisanya 13 dikali 6. Nah, ini 6-nya udah ada. Berarti sisanya 7 dikali 13. Nah, beginilah caranya ya. Jadi ini dikali, ini dikali, ini dikali, ini dikali semua. Gitu. Oke. Atau saya persimpel, misalkan ini A, B, C ya. A, B, C. Jadi 1/R total sama dengan, nah ini bawahnya jadi A, B, C, perkalian ya. Nah, yang pertama itu adalah B dikali C, ditambah A dikali C, ditambah yang ini A dikali B. Nah, seperti ini. Gitu ya. Setelah itu untuk mencari R total ya tinggal dikali silang. Gitu, dikali silang. Ya, di otak-atik lah supaya kita dapat R totalnya gitu. Sampai sini jelas gak?
Jelas nggak sampai sini? Halo? Bingung? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Semua jelas ya? Nah, ini silahkan dicatat kalau kalian merasa perlu ini dicatat ya. Karena siapa tahu ujian itu nggak seenak ini gitu ya angkanya. Nggak seenak ini angkanya. Kalau ini kan gampang ya, bisa langsung kalian tebak, oh ini harus 6 semua nih. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak kita susah untuk kita dapatkan nilai KPK-nya, ya udah kita pakai perumusan seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kita udah dapat R-nya. Terus kita cari I-nya. Ya udah, nyari I berarti P per R total. P-nya 12 dibagi R totalnya 1. Jadi ini sama dengan 12 ampere. Nah, jadi 12 ampere ini dibagi-bagi nih. Ada yang masuk ke AB, ada yang masuk ke CD, ada yang masuk ke EF. Nah, ini yang ditanya, yang masuk ke AB berapa? Gitu ya. Yang masuk ke AB berapa? Ya udah, karena ini berbeda ya, kita harus pakai perumusan ya. IAB itu sama dengan PAB per RAB. Kita lihat VAB itu berapa? VAB ini ya, karena dia rangkaian paralel, berarti beda potensial dari A ke B itu sama ya dengan totalnya. Dengan ini 12 volt. Jadi ini 12 dibagi dengan RAB-nya berapa? Ya, 12 dibagi 3 berapa? 12 dibagi 3, 4 ampere. Nah, jadi yang ngalir ke AB itu 4 ampere. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau hitung semua, boleh ya. Nih misal, kita udah tahu nih, yang masuk ke sini 4 ampere. Yang masuk CD berapa? Langsung aja 12 dibagi 2. Kan 12 voltasenya, 2 itu RCD ya. 12 dibagi 2, 6 ampere. Nah, kalau ini 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 berapa? 2 ampere. Nah, coba kalian lihat, mana yang paling besar arusnya? Yang paling besar arusnya yang mana? Yang ngalir di mana? CD, Pak. CD. Coba kalian perhatiin. CD itu tuh resistansinya paling kecil. Maka dari itu, arus itu lebih senang ke jalan yang hambatannya rendah. Makanya paling besar. Coba lihat, kalau misalnya 6 ampere, 6 ohm, itu arusnya paling sedikit karena hambatannya paling besar. Gitu ya, ini logika berpikirnya kayak gitu. Arus itu akan lebih senang untuk melewati hambatan yang kecil. Untuk rangkaian paralel ya. Untuk rangkaian paralel, arus akan lebih senang melalui yang hambatannya lebih kecil. Seperti itu. Ini kalau dijumlahin pasti 12. 6 ditambah 4, 10 ditambah 2, 12 ampere ya. Sama dengan total. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kita masuk ke contoh soal yang lebih real. Karena biasanya nggak cuma seri dan juga nggak cuma paralel, tapi gabungan. Ada serinya, ada paralelnya. Kita lanjut dulu ya. Belakangan aja nyatetnya. Sambil di absen nanti. Exercise 3. Nah, exercise 3 ini kalau misalnya itu seperti ini. Ya begini nih. Ini model-model UAS begini nih soalnya. Tingkat kesulitannya sama. Ya, anggap ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C.
Ini titik D ya. Jadi A, B, C, D. Nah, di atasnya baru nyabang. Ini E, ini F, G, ini H. Gitu. Ini misalnya 20 volt. Ini 2 ampere, 2 ohm. Ini 3 ohm. Yang ini, jangan 3 deh, ini 4. Ini 5 ohm. Yang ini 4 ohm lagi. Nah, seperti ini. Ya, lebih menantang kan. Determine. A, seperti biasa A itu adalah R total. B itu adalah I total. C itu adalah arus yang melewati EF. Oke. Arus yang melewati EF. Yang D, beda potensial CD. E. Beda potensial di EF. Nah, ini nih, ada 5 yang ditanya. Jadi pertama, R total, terus I total. Nah, ini mulai menantangnya di sini. Kita coba aja satu-satu ya. Yang A dulu, R total. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Ayo, mana dulu yang dikerjain? Nah, ini kan sebenarnya begini ya. Sebenarnya kan begini nih. Jadi ini adalah RAB. Yang ini adalah RBC. Yang ini adalah RCD. Mana yang belum diketahui? CD, Pak. CD. Kita cari dulu CD-nya. Nah, di mana RCD ini itu adalah berasal dari rangkaian paralel. Jadi pertama, calculate RCD first. Nah, jadi kita kerjain dulu ini, gitu ya. Di mana RCD ini adalah rangkaian paralel, gitu. Nah, karena kita udah tahu ya bahwa perumusan rangkaian paralel ini adalah begini, 1 per yang EF 5 ditambah 1 per 4. Nah, kita carilah RCD-nya, gitu. Nah, ini karena 5 sama 4 itu 20 ya, angka yang paling dekat, ya udah kita bikin sama-sama per 20. Nah, untuk yang ini jadinya atasnya berapa? 4, Pak. 4. Yang ini? 5. Nah, gitu ya. Udah gampang, 1 per RCD itu sama dengan 4 ditambah 5. Jadinya 9 per 20. Nah, kali silang lah. Berarti RCD dikali 9, RCD dikali 9 sama dengan 20 dikali 1 atau 20. Berarti RCD-nya berapa? 20 per 9. Nah, ini dibikin koma-koma aja. 2,2 Pak. 2,2 ya. 2,2 ohm. Gitu. Ini untuk R totalnya. Sementara untuk I total, ini masih gampang ya. Berarti ini sama dengan P total dikalikan dengan, kok dibagi ya. V total per R total. R totalnya belum kita hitung. Baru RCD aja ya. Nah, jadi di sini R totalnya itu penjumlahan dari semua. RAB, RBC ditambah RCD. RAB-nya itu 2 ya. Ditambah RBC-nya 4 ditambah RCD itu 2,2. Jadi berapa? 6 ditambah 2,2, 8,2 ohm. Nah, ini adalah R
totalnya. Jadi kita masuk ke sini itu adalah 20 dibagi 8,2. Berapa nih? Dua puluh dibagi 8,2. 2,4 Pak. 2,4 ampere. Nah, kita udah dapat R total sama I total. Ini C sekarang. Saya tulis di sini aja ya, yang C ya. I yang mengalir pada EF. Ya, berarti balikin lagi ke rumus utamanya. Berarti ini adalah VEF dibagi dengan REF. REF-nya udah tahu 5. Nah, sekarang VEF-nya nih kita cari tahu. VEF itu ini kan rangkaian paralel di CD ya. Ya enggak? Rangkaian paralel di CD. Bukan total ya paralelnya ya, tapi hanya di titik C ke titik D saja. Berarti VEF ini adalah VCD dibagi dengan REF. Nah, karena dia paralelnya hanya di CD. Sampai sini ngikutin? Paralel. Kalau paralel, V-nya sama. Jadi VEF itu sama dengan induknya. Induknya adalah CD ya. Voltase induk. Voltase induknya adalah voltase di titik C dan titik D. Nah, ini dulu yang mesti kita hitung. Gitu ya, karena menyambung ke pertanyaan D. Kita nggak bisa ngerjain C kalau D-nya belum tahu. Jadi VCD itu sama dengan, nah VCD ini kita anggap rangkaian utamanya ini ya, rangkaian seri. Ini CD. Ini titik C, ini titik D. Nah, karena rangkaian seri itu voltasenya berbeda ya, harusnya sama tapi voltasenya berbeda. Berarti kita harus hitung. Nah, jadi ini adalah balik lagi ke perumusannya. ICD dikalikan dengan RCD. Nah, ICD. Nah, CD itu kan ini di dalam rangkaian utamanya rangkaian seri ya. Arus yang ngelewatin CD gimana? Arus total kan? Ini semua sama nih arusnya. I gitu. Jadi ICD itu sama dengan I total. Ini sama dengan I total. Jadi ini 2,4 dikalikan dengan RCD. Kita udah hitung ya tadi RCD-nya 2,2. Nah, jadi berapa VCD-nya? $5,28 Pak. 5,28 volt. Nah, karena udah tahu VCD-nya kita masukin ke sini. 5,28 dibagi dengan REF. REF-nya 5. Jadi berapa IEF-nya? Lima 5,28 dibagi 5 ini 1,0 sekian. 1,056 Pak. 1,056 ampere. Nah, jadi itu adalah arus yang mengalir ke EF ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. IEF. IEF itu sama dengan EF. Nah, sama dengan WCD ya, udah ketahuan langsung. Karena IEF itu adalah paralel, di mana paralel yang induknya
itu adalah CD. Jadi VEF sama dengan VCD. Ini sama dengan 5,28 volt gitu ya. Seperti itu. Ini tidak sulit tapi tricky. Bisa jadi agak menjebak gitu. Ya persamaan-persamaannya gini-gini aja ya. Tapi kadang menjebak, ini apa yang sama, apa yang berbeda gitu untuk rangkaian seri dan paralel. Jadi harus benar-benar paham dulu nih konsepnya untuk mengerjakan persoalan seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalian sama yang atas ya nyatetnya. Tapi ini kekecilan nggak? Kecilan ya? Halo, ini kekecilan nggak? Yang atas belum dicatat kan? Enggak, Pak. Oke ya, ini kalau internetnya kurang memadai mungkin jadi agak buram, tapi ya silahkan tanya aja ya kalau misalnya ada yang kurang jelas. Biar sambil saya absen. Kelas terakhir. Fazria Radi Kusuma ada? Fazria Radi Kusuma? Fazria nggak ada ya? Fazria. Ini bareng sama Aprindika nih. Ada nggak Fazria? Ada, Pak. Ini hadir. Oh, ada ya. Ada, Pak. Juga. Yohanes Dea ada? Yohanes Dea ada ya Zoom-nya. Halo Yohanes Dea. Kamu jangan AFK, Yohanes. Deden Nurjaman. Hadir, Pak. Deden ada. Naufal tadi ada ya. Muhammad Rizky Maulani. Hadir, Pak. Syamsul Ma'arif. Syamsul. Syamsul ada nggak? Hadir, Pak, hadir. Syamsul ada ya. Miftahul Falah. Hadir, Pak. Muhammad Kholik Sutisna. Muhammad Kholik nggak ada ya. Muhammad Rivaldi Saputra. Rivaldi nggak ada. M. Pujianto Arifin. M. Pujianto nggak ada juga. Rahma Kamila Maulida. Hadir. Rahma ada ya. Nemo Faza Ramdhani. Nemo Faza Ramdhani. Nggak ada ini. Nemo nggak ada ya. Muhammad Raihan Fauzi. Hadir, Pak. Raihan ada ya. Raihan ada. Azril Akbar Budiman. Ada, Pak. Hadir, Pak. Sofwan Khairuddin. Hadir, Pak. Hadir. Sofwan Khairuddin. Ridwan Nurdin Asabik. Hadir, Pak. Terus Kakak Ganjar. Kakak ada nggak? Kakak nggak ada ya. Muhammad Rizky Ponidi. Hadir, Pak.
Diandika Revaldi. Bian. Bian ada ya. Gustira ada. Muhammad Rizky Nugraha. Muhammad Rizky Nugraha. Ini kayaknya kalian nilainya kurang bagus tuh karena nggak merhatiin kali ini. Pak ini teh dipanggilnya random atau sesuai NIM, Pak? Random, kadang random, kadang sesuai. Oh, Jadi, iya, Pak. kalau random tuh biasanya saya cuma sekedar loncat aja ke bawah biasanya ya. Kadang emang bener-bener random. Intinya kalau dipanggil itu ya bilang aja hadir gitu ya. Kalau nggak dipanggil ya udah, nggak usah nanya. Pak itu dianggap hadir kok kalau nggak dipanggil. Terus Lucky Alamsyah ada nggak? Hadir Pak. Ya ada ya. Muhammad Iqbal Abdillah. Hadir Pak. Sahal Abdul. Sahal. Sahal ada nggak Sahal? Sahal nggak ada ya. Fauzia Rahman. Hadir, Pak. Fauzia ada. Padli ada nggak Padli? Padli, Pak. Ya Padli ada ya. Ada, Pak. Ada. Oke sip. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Yang atas udah dicatat ya. Kalau udah saya zoom ini biar lebih jelas. Nah, soal yang model seperti ini ya, kalian harus benar-benar memahaminya. Karena bisa jadi keluar di UAS nanti. Saya kasih catatan, kasih latihan soal ya. Yang lebih sederhana lah nih. Tapi mirip. Ada 3 nih. Ada 3 jenis resistor ya. Ini titik A, ini titik B. Nah ini titik C. Ini D, E. Ini F, G. Ini 10 volt ya. 10 volt. Ini 2 ohm, yang ini 8 ohm, yang ini 6 ohm. Nah, pertanyaannya ini saya semua tanya deh. A, R total. B, I total. C, berapakah arus yang mengalir di AB? Berapakah arus yang mengalir di DE? Dan juga arus yang mengalir di FG. Pertanyaan D. Berapakah beda potensial di AB? Berapa beda potensial di DE? Berapa beda potensial di FG? Nah, sudah lengkap tuh. Jadi silahkan dikerjakan di rumah ya. Homework. Dikerjakan di catatan.